Ada, ketemu kembali kita dengan program Pojok Seni Budaya Perempuan RRI Padang ya. Untuk edisi Senin 24 Oktober 2023 2022 2022 sahabat budaya. Dan tentunya nanti selama 1 jam ke depan ya kita akan berbagi informasi ini seputaran tradisi seni tari tradisional di Minangkabau itu bagaimana sahabat budaya. Dengan narasumber kita ada Bang Bambang Irawan SPD, ini seorang koreografer muda di Sumatera Barat sahabat budaya yang sudah terhubung di ujung telepon kita. Kita akan sapa dulu. Halo, selamat pagi Bang Bambang. Halo, selamat pagi. Iya, bagaimana kabarnya nih Bang Bambang pagi hari ini? Alhamdulillah baik. Sehat ya Bang. Kalau boleh tahu nih, lagi di posisi Kota Padang atau di luar Kota Padang nih Bang? Sekarang lagi di Kota Payakumbuh. Oke, Kota Payakumbuh. Iya. Berarti lagi kerja Bang ya? Iya. Oke deh. Nah, tentunya nanti bagi sahabat budaya yang mau bertanya nih seputaran seni tari tradisional di Sumatera Barat itu bagaimana perkembangannya atau pengalaman dari Bang Bambang Irawan nih, boleh nanti sahabat budaya bertanya di 0811 66 09240 atau via WhatsApp perempat juga bisa ya. Dan tentunya bagi sahabat budaya juga bisa menyaksikan langsung ya di channel YouTube-nya Perempat RRI Padang untuk hari ini ya. Oke deh Bang Bambang, ini enaknya nyebutnya Bang Bambang atau Bang Irawan nih Bang? Bang Bambang aja Bang. Bang Bambang, oke deh. Nah Bang Bambang, ini kan Bang Bambang seorang koreografer muda nih di Sumatera Barat. Nah itu kalau boleh tahu kenapa sih Bang Bambang memilih seni tari? Karena kan seni itu banyak ya Bang ya, ada seni musik, seni ukir, seni lukis banyak. Nah kenapa memilih seni tari? Iya, karena ini ya seni tari di Sumatera Barat kalau kita lihat secara yang tradisional saja banyak berkembang di Sumatera Barat. Jadi untuk sebagai untuk melestarikannya ya kita buat sebuah gebrakan baru. Gebrakan baru ini tari kreasi, tapi nilai-nilai tradisinya jangan hilang. Tujuan kita kepada generasi muda. Jadi pada zaman sekarang generasi muda kan lebih banyak. Iya benar. Mengenali tari-tari, musik-musik yang dari luar ya. Jadi kita sebagai seorang seniman, seorang pelaku seni, bagaimana kita mengimbangkan seni tari ini memperkenalkan kepada generasi muda gitu. Oke, jadi kita sebagai penerus, jadi yang sebagai penerus ini udah tahu, wah seperti ini nih perkembangan dari zaman ke zaman dengan seni tari tradisional Minangkabau. Nah kalau boleh tahu nih Bang Bambang, apa sih pengalaman yang menarik di semenjak nih atau selama Bang Bambang menekuni seni tari tradisional di Minangkabau? Kalau pengalaman pribadi ya saya sebagai seorang seniman, pelaku seni. Begini, Riri. Dulu saya kan seorang yang biasa-biasa saja. Jadi melalui tari ini kita belajar. Kebetulan saya dulu sekolahnya di SMK 7 Padang atau SMKI. Kemudian kuliahnya di Sentra Tes UNP. Selama sekolah dan kuliah di sana, jadi ilmu yang didapat dari sekolah dan kuliah, kemudian juga bergabung dengan sanggar di Kota Padang. Jadi pengalaman itu menjadikan saya bisa untuk terbang ke luar negeri untuk menari. Itu yang jadi kita sebagai pelaku seni tadi memperkenalkan budaya Minangkabau, khususnya seni tari di negara-negara lain. Jadi di situ pengalaman yang sangat berharga menurut saya karena seorang biasa-biasa saja kemudian mempromosikan budaya Minang ke luar negeri, kemudian kita dibiayai oleh negara tanpa dipungut sepersen pun dari uang kita pribadi begitu. Wah kalau itu mah Rikni mau ya.
bisa keluar negeri sambil memperkenalkan seni tari tradisional Bang ya. Nah itu kalau boleh tahu semasa Abang SMK kemudian masuk perkuliahan, itu kemana aja, ke negara mana aja Abang mempromosikan dengan teman-teman seputaran seni tari tradisional di Minangkabau ini Bang? Iya, jadi kami dulu sekolahnya di Sekolah 7 Padang Sendai, kemudian kuliah di Sunda Tasik, bergabung dulu dengan Sanggar, yaitu Sanggar Tambang Bannya. Jadi pengalaman saya pergi ke luar negeri, ke Malaysia, kemudian ke negeri Iran, Iran Timur Tengah, kemudian di Australia sudah 2 kali, kemudian pernah ke Spanyol, ke Yunani. Jadi secara itu kami mempromosikan budaya Minangkabau, khususnya seni tari, itu dituju langsung oleh Kementerian, kemudian dari Dinas Pariwisata Provinsi Sumatera Barat. Jadi seperti itu. Oke, luar biasa Bang ya. Dan juga ada pemerintah yang mendukung juga nih untuk bagaimana mempromosikan tari tradisional di Sumatera Barat. Nah kalau boleh tahu ini Pak, tari tradisional apa nih yang dibawakan atau ditampilkan dengan Bang Wabang sama teman-teman waktu ke negara-negara tadi? Jadi yang paling menarik bagi orang-orang luar yaitu yang tari piring. Tari piring. Itu adalah tari antraksi yang paling ini ya di Sumatera Barat. Kemudian tari-tari yang lain kayak tari indang, tari kelompa, tari pasambahan. Kemudian ada tari kalembong, tapuak kalembong yang dikembangkan dengan gerak-gerak silat. Iya itu. Oh itu berarti beberapa tari dari Minangkabau Bang ya ditampilkan. Nah itu gimana tuh ekspresinya teman-teman atau mungkin orang luar ketika melihat penampilan Bang Wabang dengan teman-teman membawakan tari tradisional di Minangkabau itu? Iya, mereka antusias mereka untuk melihat pertunjukan Minang. Sangat ditunggu-tunggu sekali. Kita lihat dari pakaian saja, pakaian Minang kan banyak macam ragam. Mereka melihat pakaian Minangkabau ini suatu yang asing bagi mereka, yang menarik itu dari segi pakaian saja. Kemudian untuk pertunjukan tari, mereka melihat tubuhan dari budaya Minang ini dari Indonesia yang menurut mereka unik. Nah, kemudian kami selaku yang pelaku seni ini banyak dimintai foto, kemudian diwawancarai, begitu. Kalau misalnya penampilan kita di luar. Iya, jadi karena Sumatera Barat ini cukup identik dengan adatnya tuh luar biasa Bang ya. Apalagi kalau kita sudah tampil ketika barale atau pesta aja mewah banget nih pakaian tradisional apalagi untuk tarinya ya. Nah kalau ketika pergi ke Malaysia, ke Iran tadi, Australia, Spanyol, Yunani, dan insya Allah mungkin ada bisa lagi berkunjung ke beberapa negara lagi Bang ya untuk mempromosikan tari tradisional di Minangkabau. Nah itu dengan keluarga bagaimana? Mendukung atau bangga sekali karena Bang Mama bisa mengikuti atau menjadi perwakilan dari Sumatera Barat? Iya, tentu keluarga sangat mendukung sekali untuk pergi keluar karena kita kan tujuannya baik untuk mempromosikan budaya kita, budaya Minangkabau kepada negara lain. Kemudian itu tujuannya kan untuk menarik wisatawan asing untuk berkunjung ke Sumatera Barat. Iya. Oke, jadi sangat mendukung Bang ya. Berarti di keluarga di keluarga ini ada seniman atau cuma Bang Mamang doang nih? Kebetulan istri saya seorang penari juga, tapi sekarang dia lagi Nenek Kunti ini semua ya, artis, baik. Wah, jadi suami istri seorang koreografer, dan plusnya nih istri jadi MUA. Oke, ini sangat menarik. Itu saling kerja sama ya Bang ya. Oke deh. Nah, kalau yang pengalaman yang tidak menariknya selama mempromosikan seni tari tradisional di Minangkabau nih Bang? Kalau
pengalaman yang kurang mengenakan itu kita ini ya berkunjung ke Malaysia, karena di Malaysia itu kan orang menilai kita kan pekerja, seorang pekerja apa namanya? TKW? Pekerja kasar rakyat negaranya. Mereka menganggap kita kan mempromosikan budaya Minang ke Malaysia. Kemudian mereka menyambutnya kurang sopan lah gitu. Karena kita dianggapnya ini pekerja asing, ini pekerja begitu, orang ini adalah pekerja, padahal kita tujuan kan baik, kerjasama Indonesia dengan Malaysia di bidang kesenian. Kita kan sama-sama negara serumpun, jadi mereka menyambutnya kurang baik gitu. Nah kemudian setelah kami diwawancarai, kemudian mereka baru paham. Mungkin itu pengalaman yang kurang mengenakan ya. Iya, awal-awalnya Bang ya mungkin beberapa oknum saja seperti itu. Tapi alhamdulillah sampai saat ini udah naik ya Bang ya, bagaimana seni tari tradisional di Minangkabau itu. Nah, pengalaman Bang Bambang nih ketika di dunia perkuliahan deh, kalau boleh tahu di Sendra Tasik UMP Bang ya. Nah itu awal untuk belajar seni tari itu tari apa sih Bang Bambang belajar? Jadi pertama kita untuk semester pertama itu kita diajarkan olah tubuh, kemudian gerak-gerak dasar tari Minang. Nah di situ di semester 1 itu kita kan belajar semuanya. Jadi gerak-gerak yang dasar tari Minang. Kemudian semester berikutnya baru kita masuk ke materi tari-tari inti dan tari tradisi. Nah itu memang dari harus gerak dasar dulu Bang ya? Iya memang dari dasar ya. Kalau seandainya ini nih kan kayak rezekinya nih masuk ke jurusan Sendra Tasik tapi belum terlalu paham sekali sampai nih olah tubuh juga masih ya kaku. Nah itu gimana tuh tipsnya tuh Bang? Mungkin ada adik-adik yang mungkin baru tamat SMA nanti ya mau pilih Sendra Tasik, ya itu gimana tipsnya supaya nggak kaku nih badan? Iya. Kalau misalnya kita mau masuk perkuliahan di Sendra Tasik, nah tujuan utama kita kan harus punya bakat loh. Yang pertama harus punya bakat, kemudian sudah belajar di sana. Kalau mau bukan hanya belajar di kuliah aja, di luar kita bisa belajar. Ya, apalagi di Kota Padang ini kan banyak sangkar yang bagus-bagus. Nah, kita masuk sangkar, jadi pengalaman bukan saja di perkuliahan saja, di luar masih banyak pengalaman. Apalagi di sangkar tari, kita bisa belajar di sana. Gitu. Jadi bukan hanya niatnya untuk kuliah saja, tapi di luar bisa juga ngambil ilmu Bang ya? Iya. Oke deh. Nah, kalau boleh tahu nih prestasi apa sih Bang Bambang dapat selama menekuni seni tari tradisional Minangkabau ini, Bang? Prestasi ya. Jadi gini ya. Setelah saya tamat di Federasi UMT, kebetulan kan ada tes CPNS. Kemudian saya lulus di Kabupaten 5 kota. Kemudian membuka sangkar secara pribadi di sini, di sangkar di Payakumbuh di 50 kota. Nah kemudian dari sangkar situlah saya belajar lagi dari nol, membuka sangkar itu dari nol. Nah kemudian dari pengalaman yang saya dapat, kemudian saya ajarkan dari generasi dari SD, dari TK, SD sampai tingkat umum. Jadi kami di sini ada kelas-kelas tarinya, mulai dari TK, SD, SMP, SMA, dan umum. Nah, kemudian setiap kali latihan kami mengajarkan tarian, kemudian ada perlombaan, kemudian kalau ada event-event kami sudah siap tampil. Nah, misalnya saja untuk perwakilan, untuk promosi budaya atau promosi kuliner, apalagi Sumatera Barat, setiap kota dan kabupaten itu kan ada mempromosikan budaya-budaya mereka. Tentunya saja di Jakarta Convention Center atau ke kota-kota lain, ke Surabaya, Makassar, ke Bali, Medan, ke Batam, kota-kota atau bahkan ke luar negeri. Nah, kemudian kami dipercaya sebagai pengisi acara. Jadi pengalaman-pengalaman itu ya yang membuat kami bisa
bisa belajar, kemudian kekurangan di sini besok untuk penampilan berikutnya lebih bagus lagi. Jadi secara ini prestasi untuk lomba-lomba alhamdulillah sudah bisa menjuarai, kemudian penampilan-penampilan terbaik baik di dalam negeri maupun di luar negeri begitu sih. Oke, baik. Nah, kalau tadi kan Bang Bambang juga cerita nih, kita juga banyak prestasi mengikuti beberapa lomba, event. Nah, kalau Batu tuh event atau lomba-lomba apa aja sih Bang yang diikuti sama Bang Bambang sama teman-teman atau sanggar yang Abang kelola ini? Ya, kalau ini ada lomba-lomba tari tingkat provinsi Sumatera Barat, kemudian ada lagi lomba-lomba tari tingkat nasional. Kalau ke luar negeri biasanya kan tidak ada perlombaan. Enggak. Dan cuma menampilkan event saja, mempromosikan budaya saja. Gitu. Oke. Iya. Nah, kalau untuk kedepannya nih, apakah ada mengikuti event atau perlombaan seni ini, Bang? Kalau kemarin kita kan terlambat oleh COVID-19 ya, Ri. Iya. Jadi event-event yang sudah diatur, kemudian dijadwalkan oleh Dinas Pariwisata Provinsi Sumatera Barat, kemudian oleh Kementerian ya, Kementerian Pariwisata, kemudian batal gara-gara itu karena COVID-19. Tapi alhamdulillah sekarang COVID sudah reda, jadi rencananya ada event-event untuk ke luar negeri atau bahkan ke luar daerah. Gitu. Amin, kita doain ya Bang ya, lancar semuanya. Nah kalau seandainya udah lancar nih, mau tujuannya tuh ke negara mana lagi nih Bang? Kemarin rencananya ya mau promosi budaya ke Malaysia, kemudian ke Qatar ada juga. Lalu kalau misalnya lancar kita pergi. Amin, kita doain ya sahabat budaya, semoga lancar Bang Bambang sama teman-teman bisa berkunjung lagi ke negara-negara untuk mempromosikan bagaimana seni tari tradisional di Minangkabau Bang ya. Nah, kalau boleh tahu lagi nih Bang, apa sih motivasi Bang Bambang untuk melestarikan tari tradisional Minang ini Bang? Ya, motivasi saya sebagai untuk mempromosikan seni tari, pertama kita lihat ke perkembangan sekarang, apalagi zaman sekarang adalah zaman globalisasi, gimana jadi generasi muda ini lebih banyak terpengaruh oleh budaya luar, kemudian teknologi. Nah, kita sebagai seorang pelaku seni, bagaimana kita mengajak mereka untuk bekerja sama ya untuk bisa mengembangkan seni tari tradisi Minangkabau. Nah, sebagaimana yang kita ketahui ya, Yari, apalagi sekarang budaya kita kan banyak dicamplok oleh budaya lain. Iya, benar. Seperti saja Malaysia. Malaysia kan lebih banyak mencaplok budaya kita. Apalagi orang Minang kan lebih banyak di luar negeri. Iya, di negeri sebelah warga negara di sana. Nah, jadi seperti Malaysia itu kan banyak mencaplok budaya kita, apalagi tari-tari Minang. Nah, jadi sebagai generasi muda supaya tidak hilang nilai-nilai tradisi, tradisi oleh pengaruh budaya lain, budaya luar, makanya kita mengajak semua generasi muda untuk terus mengembangkan nilai-nilai budaya Minangkabau, khususnya seni tari, begitu Ring. Oke, jadi denger ya sahabat budaya ya. Iya. Jangan sampai budaya orang lain, budaya orang lain kita pelajari, mendingan budaya kita pertahankan, kita lestarikan ya Bang Bambang ya. Sebenarnya nggak dicaplok begini dengan negara-negara lain, karena sayang sekali, karena kita tahu nih perkembangan dari nolnya bagaimana, sejarahnya, filosofinya, perjuangan nenek moyang kita dulu untuk mempertahankan seperti ini seni tari tradisional kita. Jangan mau kalah dengan negara lain gitu sahabat budaya ya. Nah, kalau boleh tahu nih Bang, ini kan Bambang sebagai pelaku seni sudah memiliki sanggar tari apa tadi Bang? Sanggar tari Indang Ure. Iya. Oke. Nah, itu pasti dong menciptakan sebuah gerakan. Nah, itu butuh berapa lama sih Bang untuk menciptakan sebuah gerakan tari? Untuk menciptakan sebuah gerakan tari dari gerakan tari, kita kan harus punya ini dulu, tema dulu. Tema apa yang kita angkat, misalnya kita mau mengangkat
kebudayaan di suatu daerah atau nagari. Misalnya kan ada tradisi di Minangkabau itu namanya makan bajamba. Namanya makan bajamba ini kan makan bersama kan, di atas sebuah talam. Jadi kita bagaimana kita membuat gerak ya dari prosesi makan bajamba tadi itu menggunakan properti talam. Nah, kemudian kita harus tahu, harus kita telusuri dulu bagaimana sih prosesi ini, latar belakangnya, kemudian tujuannya, kemudian kita tuangkan melalui gerak tari. Oke. Nah itu butuh berapa nih, misalkan tadi Abang Indang makan bajamba itu membutuhkan berapa, 3 bulan kah atau 2 bulan kah untuk menciptakan sebuah gerakan tari, atau cuma ya sambil kayak air mengalir aja muncul tuh gerakan atau bagaimana? Kalau gerak tari itu kalau misalnya ini kan bisa secara instan aja bisa. Oke. Gerak tari, tapi kalau untuk kalau gerak dalam satu tari itu kan mempunyai beberapa gerak kan, banyak gerak di sana. Jadi kalau dalam waktu merentangnya bisa 1 minggu atau 2 minggu kalau satu tari. Tapi kalau untuk gerak bisa instan, bisa secara langsung. Gitu. Oke. Kalau seandainya itu kan untuk tradisi ya Bang ya. Kalau untuk yang gerakan tari kontemporer atau gerakan yang tari tradisional sama tari modern itu butuh berapa lama untuk menciptakan sebuah gerakan tarinya? Kalau untuk tari ini yang kontemporer, kebetulan yang sanggar saya sendiri itu bergerak di bidang seni tari tradisi dan kreasi, entertain ya. Oke. Bukan untuk kalau kontemporer beda lagi. Nah sanggarnya. Nah kemudian untuk tari modern, kami bisa juga mengajarkan secara pribadi. Itu kalau misalnya minta dalam waktu singkat bisa juga. Tapi kalau tari kontemporer itu membutuhkan waktu untuk penampilan yang membutuhkan waktu yang lama gitu. Oke, jadi memang nggak gampang ya Bang ya. Iya. Apalagi orang yang susah banget untuk ada jiwa-jiwa halusnya. Karena kan tari seorang penari itu kan ada lemah lembutnya, ketegasannya, irama langkahnya Bang ya. Itu harus dipelajari dengan latihan terus ya Bang ya. Oke deh, Bang Mamang kita akan jeda dulu ya. Jadi bagi sahabat budaya nanti kalau mau bertanya seputaran tari tradisi nih terutama di Minangkabau, boleh nanti tanya ke 0811 6609 atau ke via WhatsApp perempat juga bisa ya. Oke deh, tetap bersama kami terus sahabat budaya di 92,4 MHz. 92,4 Pro 4 RRI Padang, Ensiklopedia Budaya Keindonesiaan. Bumi Minangkabau tidak hanya terkenal akan keelokan alam dan kenikmatan kulinernya, namun juga adat budaya yang turun-temurun terus dilestarikan. Salah satunya adalah Silek Lanyah, sebuah seni bela diri yang sudah berkembang lama di Sumatera Barat yang berasal dari Desa Wisata Kubu Gadang, Kelurahan Ekor Lubuk, Kota Padang Panjang. Pertunjukan seni ini biasanya diadakan setelah panen sawah dan di sawah yang basah atau berlumpur. Gerakan yang diperagakan dalam Silek Lanyah merupakan turunan dari gerakan silek yang ada di Minangkabau. Uniknya lagi, para pemain silek di Desa Wisata Kubu Gadang didominasi golongan muda. Meski mereka tidak sejago para tetua, pesona setiap gerakan yang ditunjukkan tetap pancarkan gelora. Sembilan 92,4 Pro 4 RRI Padang, Ensiklopedia Budaya Keindonesiaan. Malin Kundang, sebuah legenda yang dipercaya dulu pernah ada dan terjadi di Sumatera Barat. Malin Kundang erat sekali hubungannya dengan tradisi dan kebudayaan masyarakat di Minangkabau.
Malin Kundang dan kisahnya adalah cerita yang tepat untuk memahami tentang perjuangan hidup, juga tentang bagaimana seharusnya bersikap kepada orang tua. Kita diceritakan bahwa dulu Malin Kundang, begitu dia dipanggil, seorang pemuda Minang yang tinggal dan hidup bersama ibunya. Malin sebagai laki-laki Minang pada lazimnya di masa itu, berniat untuk mendapatkan kehidupan yang lebih baik untuk dirinya dan ibunya. Malin meminta izin untuk merantau, yang sampai saat ini masih dilakukan banyak pemuda di Minangkabau. Izin merantau diperoleh, perjuangan Malin baru saja dimulai. Perjuangan yang kita tahu tidak pernah mudah. Dengan segala usaha, Malin tidak pernah menyerah. Hingga suatu saat, usahanya berbuah. Dia berhasil dengan apa yang selama ini diusahakannya. Kehidupannya pun berubah. Malin juga menjadi orang yang sangat berbeda. Dia lupa dengan niat awalnya, membuat hidupnya dan ibunya lebih baik dari sebelumnya. Tetapi Malin hari ini adalah Malin yang sudah lupa dengan ibunya. Bahkan sampai ia bertemu dengan ibunya, Malin tetap tidak mau mengakui bahwa wanita itu adalah ibunya. Hingga kita tahu ujungnya, seorang ibu yang sudah sakit hati dan seorang anak yang sudah keras hatinya menjadi pelajaran bagi kita semua. Malin Kundang dikutuk menjadi batu, dihancurkan oleh apa yang selama ini diperjuangkan. Begitulah Malin Kundang, jejaknya masih bisa ditemui hari ini. Jika berkunjung ke pantai air manis di Kota Padang, kita akan menemui batu berbentuk manusia yang dipercaya sebagai Malin yang dikutuk. Entah benar atau tidak keberadaannya, beberapa hal dari cerita Malin Kundang bisa kita ambil sebagai pelajaran. Perompak RRI Padang. Kembali lagi kita dengan program Pojok Seni Budaya Perompak RRI Padang. Untuk hari ini sahabat budaya dan tentunya masih terhubung ya dengan narasumber kita, ada Bang Bambang Irawan. Ini seorang koreografer muda sahabat budaya di Sumatera Barat. Halo Bang Bambang, masih dengan kita Perompak? Halo? Halo. Baiklah. Nah ini sangat menarik sekali ya Bang Bambang ya. Kita akan membahas memang ada kehidupan kita sehari-hari itu tari tradisional di Minangkabau. Nah kalau boleh tahu nih Bang, tadi kan Bang Bambang sudah menceritakan bagaimana pengalamannya, hal yang menarik, tidak menarik, terus proses menciptakan sebuah gerakan tari itu bagaimana. Nah kalau boleh tahu nih Bang, proses pembuatan gerakan tari itu pasti dong ada menemukan kesusahannya. Nah dalam kesempatan itu kesusahan apa sih yang selalu muncul atau selalu Abang hadapi ketika menciptakan sebuah gerakan tari itu? Nah, jadi gini ya, kalau sebagaimana yang kita ketahui, kalau tari tradisi itu kan gerak yang asli ya, gerak yang tradisi. Kemudian kita kembangkan sebuah dalam bentuk tarian baru. Jadi tari tradisi tadi kita kembangkan, kemudian geraknya jangan nilai tradisinya jangan sampai hilang. Jadi, nah, jadi apalagi tari Minang ini berasal dari gerak silat, gerak pencak silat. Jadi geraknya kan tajam, kemudian tangkas, bertenaga. Jadi kalau misalnya kesulitan dalam dari gerak, ini gerak-gerak yang memang yang butuh yang tradisi banget. Jadi itu yang agak susah menurut saya secara pribadi. Yang memang tradisi yang tadi yang memang tradisi itu. Oke, jadi memang kalau mau mengembangkan sebuah gerakan, apalagi kalau ada gerakan tradisi Bang ya, itu nggak boleh
kita hilangkan ya, karena Iya. itu setiap gerakan silat aja ada aliran-aliran silatnya, gerakannya namanya ini ada filosofinya. Nah sama juga nih sahabat bilang di tari tradisional Minang ya. Nah berarti kan tidak boleh kita hilangkan gerakan aslinya ya Bang ya. Iya. Oke. Nah kalau untuk teknik sendiri, teknik tari itu yang selalu Bambang terapkan di diri Abang atau di dalam sanggar Abang tadi itu teknik apa sih Bang? Atau berapa teknik dalam tari ini? Ya, yang paling utama sekali yang teknik itu ya, yang tidak boleh hilang dalam tari Minang itu pitunggua. Pitunggua itu sama dengan kuda-kuda dalam silat. Jadi pitunggua itu kita kakinya dibuka, kemudian langkah dibuka, kemudian lutut ditekuk. Jadi kayak orang bersilat. Kayak silat orang silat kan kayak kuda-kuda. Jadi dalam tari Minang unsur yang paling utama, yang paling penting, yang nampak khasnya dari tari Minang itu adalah pitungguari. Jadi anak-anak dalam menari tari Minang harus ada pitungguanya gitu. Oke, jadi harus tahu kuda-kudanya ya. Kuda-kuda ya. Oke, selain itu apa nih Bang? Yang kan utama tadi harus pitunggu, kuda-kuda. Nah, teknik selainnya itu apa? Ya, yang harus diterapkan itu ini ya, tenaga ya yang paling penting. Tenaganya, kemudian ada unsur ruang gerak. Ruang geraknya kan ada yang kecil, ada menengah, yang besar. Nah kemudian kalau tari Minang itu kan geraknya tajam, tangkas. Nah jadi harus itu yang diterapkan dalam tarian Minang. Oke, jadi harus kekuatan ya. Ada kekuatan ya. Oke, kalau nggak ada kekuatan sama aja sahabat budaya. Walaupun kita taunya orang awam Bang ya, taunya tari itu lemah lembut, apa enggak? Setiap daerah itu beda juga Bang ya. Ada ritmenya untuk sebuah gerakan tari gitu ya Bang ya. Kekuatan. Tapi dalam gerak itu kan ada dua macam nih. Oke, gerakan apa? Gerak laki-laki dan perempuan. Kalau laki-laki kan gerak maskulin, geraknya gagah. Kalau tari Minang kan tajam. Kalau orang Jawa kan lebih gagah yang laki-laki. Kemudian ada gerak maskulin, gerak-gerak perempuan yang lemah gemulai, yang lembut. Jadi gerak kalau seorang penari laki-laki itu harus tegas, harus ada wibawa laki-lakinya. Kemudian geraknya harus tajam. Jadi begitu. Oke, jadi satu gerakan aja untuk laki-laki perempuan itu berbeda Bang ya? Iya, berbeda. Oke. Nah kalau untuk randai itu kan bisa juga dibilang seni tari Bang ya, karena kan di satu randai itu lengkap, ada silatnya, ada seni tarinya, ada sandiwaranya di sana. Nah kalau untuk dibawa ke randai itu untuk menarikan sebuah tari tradisi, otomatis dong kita harus memiliki gerakan yang tangkas, yang tegas ya Bang ya. Berarti penari perempuan harus seperti itu juga, harus memperagakan gerakan yang tegas. Iya. Oke, yang sebagaimana yang kita ketahui sebenarnya randai itu kan sebuah drama, sebuah teater tradisional Minangkabau atau drama ya. Tapi unsurnya banyak di sana. Ada unsur tari, unsur gerak silat, unsur drama, seni peran, ada seni rupa, semuanya tercangkup semuanya di sana. Kemudian dalam randai itu kan bisa kita bikin gerak-gerak tradisi, apalagi yang terkenal yang dalam randai itu tapuk galembong. Jadi kata Beri tadi dalam sebuah pertunjukan randai kan ada perempuan. Jadi kalau perempuan di Minangkabau, kalau dalam bergerak kan ada batasan-batasannya. Nah, kita sebagai seorang perempuan Minangkabau, bagaimana kita peran kita sebagai orang Minang, dalam gerak itu ada batasannya. Misalnya dalam sebuah pertunjukan tari, kalau laki-laki kan bebas ya, mau berguling-guling kah, mau mau ngangkang boleh. Tapi kalau dalam tari Minangkabau, dalam ini perempuannya ada batas-batasannya. Kecuali ya ada sebuah karya tari, dalam karya sebuah karya tari atau karya kontemporer itu ada juga di luar batasan tersebut. Tapi dalam tari Minangkabau seperti tari piring, tari indang, ada batasan-batasan geraknya seorang perempuan Minang. Jadi ada batasannya Bang ya. Iya dong, harus feminim.
Begitu. Iya, nggak boleh juga ngikutin terlalu gimana kekuatan dari seorang penari laki-laki, nggak boleh juga Iya. kita ikutin Bang ya kalau yang seorang penari perempuan. Nah ini kan Ri juga pernah ya Bang ya, pengalaman juga pernah menjadi seorang penari, pernah ikut Iya. sanggar ya. Nah tapi bukan dari kecil sih, bukan mempelajari tari tradisional di Minangkabau, tapi dari daerah lain nih. Nah, ketika sudah di Sumatera Barat, sudah melihat langsung bagaimana tari tradisional Minangkabau itu, wow, cukup unik, ya, berkesan banget bagi Riri ya. Tapi ketika Iya. Riri mempelajarinya, ya sedikit mungkin ada harus apa ya, kekuatan sedikit lah ya, semangat Iya. untuk mempelajarinya, apalagi tari piring, karena kan tari piring tuh kata orang nih yang nginjakin piring yang pecah itu ada kayak persyaratannya, atau memang kayak apa ya, kayak ada persyaratannya sedikit gitu Bang ya, nggak boleh kayak gini, nggak boleh kayak ini, supaya nggak terluka. Nah apakah itu benar tuh Bang? Sebenarnya gini, interaksi tari piring atau pecahan kaca. Jadi mestinya sebenarnya pecahan kaca itu kan sebuah interaksi Iya. yang letaknya paling ujung ya, paling terakhir dari tarian. Jadi kacanya kan ada dua macam. Ada yang kaca yang terbuat dari kaca-kaca botol, kemudian ada juga kaca yang dari apa namanya, piring porselen seperti itu. Jadi kalau kaca yang terbuat dari kaca botol-botol bir atau kaca-kaca yang lain, kaca yang tajam, itu memang ada apa namanya, syarat-syaratnya. Tapi kalau kaca dari kaca ini, kaca piring porselen itu, kuncinya itu aja, keberanian, percaya diri, itu aja. Tentu kalau kita mau bekerja, kalau kita mau menari, tentu saja kita awali dengan bismillah ya. Iya, Seperti itu. benar. Wah, jadi memang ada kayak ritual sedikit ya, bukan ritual sih sahabat budaya, itu udah kayak jadi kebiasaan gitu loh, kayak sudah ke blok ke mindset kita Bang ya. Apalagi seorang penari ya seperti ini, harus ada kepercayaan diri, percaya diri banget, yakin kalau ini bisa, nggak luka nih. Tapi dalam kenyataan Bang ya, Riri juga melihat langsung nih, mereka sih nggak merasa sakit gitu loh ketika tampil, tapi kalau udah selesai, udah bagus endingnya, baru mereka merasakan, wah kakiku sobek, kakiku luka nih. Nah itu mereka sudah nanya langsung, apa sih, kenapa nggak sakit? Ya itu karena fokus, udah nari, fokus untuk menampilkan sebuah penampilan yang bagus, megah gitu. Ya udah nggak ada kepikiran sakit ketika nginjak beling atau pecahan piring tadi itu, ya udah. Saking kayak harus profesional gitu jadi seorang penari. Nah itu Riri udah kayak oke, seperti ini rupanya apa ya, tari tradisional di Minangkabau bukan hanya untuk menampilkan sebuah seni, keindahan seninya, tapi ya fokus kita dalam penampilan, profesionalismenya itu dan luar biasa. Iya. Nah kalau untuk Bang Bambang sendiri nih, karena kan dari SMK 7 ya Bang ya, lanjut ke Senter Tasik UMP, kemudian sudah mendirikan sebuah sanggar tari Indang Ure. Nah itu gimana apa ya semangatnya untuk ayo dong ngajak anak-anak atau ajak anak-anak, apalagi anak-anak TK tadi ada ya Bang ya? Ada TK, SD, Nah itu gimana tuh Bang, apa ya, memberikan mereka ini gerakan seperti ini supaya mereka bisa belajar atau mau belajar untuk gerakan tari tradisi ini Bang? Jadi kita kan selalu mempromosikan tari-tari Minang itu bisa melalui secara langsung atau dengan media sosial ya Rin. Jadi anak-anak banyak yang masuk mulai dari TK, SD, SMP. Nah di situ kita ajarkan ya, kita sebagai seorang apa ya, pelatih harus sabar ya untuk melatih, apalagi anak yang usia dini, anak TK dan TK. Repot Bang ya. Ya lumayan sih. Tapi kita kan tujuannya baik untuk mengembangkan budaya Minangkabau ya, seni tari kepada generasi, apalagi untuk anak SD, TK dan SD.
Oke, jadi butuh Iya. kesabaran ya Bang. Oh, Nah itu kesabaran. biasanya apakah mencari kondisi atau moodnya yang bagus, atau mungkin mencari hal-hal yang menarik dulu nih supaya mengajak mereka untuk belajar gerakan tari gitu Bang? Nah, itu tuh langkah pertama yang kita ajarkan kepada anak itu, kita menceritakan pengalaman kita kepada anak itu, kemudian kita suguhkan sebuah pertunjukan tari lah, supaya dia paham, mereka paham apa sih tari itu, apa sih tari Minang itu, jadi mereka lebih lebih nyerap, kemudian baru kita ajarkan geraknya satu persatu kepada anak-anak itu. Oke, jadi memang butuh kesabaran yang bagus ya, apalagi anak TK yang dunianya ya main-main aja baru sekarang gitu, sabar budaya. Nah itu harus punya pengalaman yang luar biasa juga ya Bang Bambang ya. Oke deh. Nah Bang Mamang, kalau boleh tahu nih, kalau untuk di sanggarnya sendiri Indang Ure itu kan ada tingkatan TK, SD sampai ke umum. Nah, untuk menstabilkan mereka supaya mereka lebih gencar lagi untuk belajar seni tari tradisional ini, bagaimana tuh Bang tipsnya? Jadi setelah anak-anak yang kita ajarkan supaya menarik bagi mereka tari, jadi kita adakan nanti pertunjukan, misalnya ada pertunjukan luar untuk promosi juga ya. Kemudian untuk si anak ini lebih percaya diri, PD-nya lebih tinggi untuk tampil dari panggung ke panggung. Kalau ada lomba, kita ikut sertakan. Jadi anak-anak itu lebih menarik. Wah, inilah tari keseruan dari tari ini, tari Minang ini ya. Kita bisa gini itu, bisa pergi ke sana, bisa lomba, meraih penghargaan gitu. Jadi anak-anak itu termotivasi untuk tampil-tampil. Kemudian kita lakukan ini kita lakukan studi banding ke sanggar-sanggar lain, atau ada pertunjukan, misalnya ada pertunjukan tari, lomba-lomba tari, atau pertunjukan tari yang lain. Nah, kita bawa anak-anak sana, kita tonton pertunjukan itu. Jadi mereka juga tahu bukan saja ilmu yang didapat dari sanggar ini saja, dia juga bisa dapat belajar dari sanggar-sanggar yang lain gitu. Bagi perbandingan. Oke, jadi memang bukan cuma di sini saja satu tempat, tapi banyak tempat-tempat lain yang bisa diambil ilmunya ya Bang Babang ya. Iya. Wah, ini sangat bagus gitu sahabat budaya, karena bisa membentuk karakter atau mindset pola pikir anak ya. Untuk mau belajar tari tradisional, apalagi kalau sekarang mungkin bagaimana nih Bang kalau dibawa ke sekarang ya, apakah ada peningkatan anak-anak muda untuk ingin belajar tari tradisi di Minangkabau ini Bang? Kalau sekarang alhamdulillah Yuri, untuk anak-anak lumayan ramai ya yang ikut bergabung dengan sanggar, karena mereka dari orang tua mereka kan banyak yang ini, apalagi sekarang HP, gadget, game online yang banyak pengaruh negatif kepada anak. Jadi orang tua lebih mencari kegiatan yang bersifat positif lah untuk mereka, apalagi untuk ke sanggar, apalagi langsung ke sanggar tari. Jadi orang tua secara pribadi menyerahkan anaknya ke sanggar tari, kemudian si anak tadi ada bakat juga kan untuk bergabung di sanggar. Jadi anak-anak yang tadi biasanya pergi keluar, kemudian sibuk dengan HP, sekarang sudah berkurang menggunakan HP tersebut. Mereka lebih mencari pengalaman baru bidang tari, kemudian lebih sibuk dengan kegiatan yang positif begitu. Oke, jadi memang dampaknya luar biasa Bang ya. Luar biasa. Sekarang, jadi anak-anak ini bukan saja kami di Sanggar Indang Ure bukan saja belajar tentang ilmu tari. Di sana kita juga mengajarkan etika, cara berbicara, sopan santun. Jadi seorang penari itu kan bukan saja pintar menari aja, kita harus punya etika ya, secara kepribadian. Jadi untuk tampil-tampil
Mereka sudah tahu ini batas-batasannya, ini harus sopan santun kepada orang lain. Gitu. Kita cantik, hebat nari, tapi etikanya kurang. Jadi kita orang melihat kita, oh itu penari ini ya, penari itu ya, kok kurang etikanya. Jadi kita ajarkanlah etika tadi kepada mereka. Oke, baik. Jadi bukan selain cuma untuk apa ya, mendapat ilmu untuk gerakan tari doang, tapi etika itu sangat berharga gitu loh, sahabat budaya. Dimanapun itu dibawa ya, Bang Bambang ya. Iya. Nanti ujung-ujungnya ke orang tua atau ke suatu instansi atau ke organisasi. Wah, ini dari mana ini? Wah, etikanya nggak bagus. Nah, mendingan diajari saat ini, Bang ya. Iya. Oke deh. Nah, kalau boleh tahu nih, Bang Bambang, kalau ketika mengajari anak didik ya, selaku sebagai pelaku seni yang punya sanggar tari juga, itu ketika tampil nih anak-anaknya, gimana sih untuk kayak ketika tampil kan kita pasti ada kayak terjadi kesalahan. Nah, gimana ngasih tips untuk anak didiknya supaya jangan grogi, supaya jangan gerakan itu salah, tapi dia tahu ngambil gerakan yang lain supaya penonton itu nggak tahu kalau kita melakukan kesalahan gerakan gitu. Iya. Jadi sebelum tampil kita kan harus siap dulu ya. Siap mental maupun gerakan semuanya sudah siap untuk tampil. Jadi kalau misalnya ada kesalahan di panggung, misalnya sesuatu propertinya jatuh, jadi kita sebelum tampil kita sudah mengajarkan kepada mereka, kalau kamu salah atau propertimu salah, saya secara pribadi mengajarkan kepada anak-anak tadi, ambillah gerak improvisasi. Improvisasi itu kan gerak secara secara instan. Iya. Kalau mereka jatuh propertinya satu, kemudian dia membuat gerakan tersendiri. Kemudian ambil properti lagi, juri atau penonton kan tidak tahu. Oh, itu geraknya beda satu ya. Katanya, oh mungkin ini gerakannya ini yang empatnya sama, yang satu beda. Oh, bagus juga ya. Itu menurut mereka yang menonton, mereka tidak tahu kan. Nah, ya disitulah kita ajarkan kepada anak-anak ini, kalau ada kesalahan kalian dalam gerak, jangan langsung wajahnya berubah, ekspresinya berubah langsung. Kemudian kita secara pribadi instan ya, itu namanya gerak improvisasi, berimprov. Kemudian kita samakan gerak berikutnya kembali. Insya Allah kesalahan yang terjadi tidak nampak oleh penonton atau juri, begitu Ri. Oke, jadi memang udah diajarin Bang ya? Ya diajarkan. Karena mungkin kalau orang yang apalagi yang baru tahu atau baru tampil untuk menampilkan sebuah gerakan, ketika ada kesalahan, aduh pusing nih. Gimana mau improve-nya nih, gimana mau menyamakan lagi gerakan. Nah, jadi harus ada gerakan improve sendiri. Itu gerakan yang sudah diajarin atau memang kadang instan aja nih Bang dari anak didik yang tampil? Iya. Oke deh. Nah ini Bang, kita hampir di ujung waktu nih, ujung acara. Apa sih harapan kedepannya untuk Abang di dunia seni tari tradisional di Minangkabau ini? Harapannya begini, kepada pemerintah daerah lebih memberikan ruang gerak kepada pelaku seni, mungkin untuk fasilitas yang fasilitasi kami untuk mempromosikan budaya tari kepada generasi muda. Jadi kami lebih bisa lagi menggiatkan untuk mengembangkan nilai tradisi lagi. Mungkin hanya itu saja harapan kami kepada pemerintah daerah, lebih memperhatikan kami orang-orang seniman, pelaku seni, untuk mengembangkan seni pertunjukan, khususnya seni tari Minang kepada generasi muda. Oke, amin ya, semoga terlaksana semuanya, semoga tercapai lancar ya Bang Bambang ya, untuk melestarikan seni tari terutama di Minangkabau gitu. Oke deh, terima kasih juga untuk Bang Bambang sudah memberikan waktunya ya untuk kasih pengalaman sedikit ilmunya untuk perempat RRI Padang. Semoga Bang Bambang makin sukses selalu di pekerjaannya, di sanggar tarinya Indang Ure ya Bang ya.
Dan tentunya banyak generasi muda cinta sekali atau mau untuk belajar seni tari tradisional Minangkabau. Oke, terima kasih Bang Mamang untuk waktunya pagi hari ini. Oke, Ri. Iya, selamat pagi Bang. Assalamualaikum. Selamat pagi. Salam. Baiklah sahabat budaya, tadi kita sudah berbincang ya seputaran tari tradisional dan pengalaman bersama Bang Bambang Irawan ya, seorang koreografer Minangkabau. Dan tentunya terima kasih bagi sahabat budaya yang sudah mendengarkan kita di Pojok Seni Budaya Perempat untuk hari ini. Dan tentunya nanti di buku 9 hingga ke buku 11 ya. Kita akan bergabung dengan Perempat RRI Jakarta. Tetap bersama kami sahabat budaya di 92,4 MHz. 92,4 Pro 4 RRI Padang, Ensiklopedia Budaya Keindonesiaan. Bumi Minangkabau tidak hanya terkenal akan keelokan alam dan kenikmatan kulinernya, namun juga adat budaya yang turun-temurun terus dilestarikan. Salah satunya adalah Silek Lanyah, sebuah seni bela diri yang sudah berkembang lama di Sumatera Barat yang berasal dari Desa Wisata Kubu Gadang, Kelurahan Ekor Lubuk, Kota Padang Panjang. Pertunjukan seni ini biasanya diadakan setelah panen sawah dan di sawah yang basah atau berlumpur. Gerakan yang diperagakan dalam Silek Lanyah merupakan turunan dari gerakan silek yang ada di Minangkabau. Uniknya lagi, para pemain silek di Desa Wisata Kubu Gadang didominasi golongan muda. Meski mereka tidak sejago para tetua, pesona setiap gerakan yang ditunjukkan tetap pancarkan gelora. Sembilan 92,4 Pro 4 RRI Padang, Ensiklopedia Budaya Keindonesiaan. Malin Kundang, sebuah legenda yang dipercaya dulu pernah ada dan terjadi di Sumatera Barat. Malin Kundang erat sekali hubungannya dengan tradisi dan kebudayaan masyarakat di Minangkabau. Malin Kundang dan kisahnya adalah cerita yang tepat untuk memahami tentang perjuangan hidup, juga tentang bagaimana seharusnya bersikap kepada orang tua. Kita diceritakan bahwa dulu Malin Kundang, begitu dia dipanggil, seorang pemuda Minang yang tinggal dan hidup bersama ibunya. Malin sebagai laki-laki Minang pada lazimnya di masa itu, berniat untuk mendapatkan kehidupan yang lebih baik untuk dirinya dan ibunya. Malin meminta izin untuk merantau, yang sampai saat ini masih dilakukan banyak pemuda di Minangkabau. Izin merantau diperoleh, perjuangan Malin baru saja dimulai. Perjuangan yang kita tahu tidak pernah mudah. Dengan segala usaha, Malin tidak pernah menyerah. Hingga suatu saat, usahanya berbuah. Dia berhasil dengan apa yang selama ini diusahakannya. Kehidupannya pun berubah. Malin juga menjadi orang yang sangat berbeda. Dia lupa dengan niat awalnya, membuat hidupnya dan ibunya lebih baik dari sebelumnya. Tetapi Malin hari ini adalah Malin yang sudah lupa dengan ibunya. Bahkan sampai ia bertemu dengan ibunya, Malin tetap tidak mau mengakui bahwa wanita itu adalah ibunya. Hingga kita tahu ujungnya, seorang ibu yang sudah sakit hati dan seorang anak yang sudah keras hatinya menjadi pelajaran bagi kita semua. Malin Kundang dikutuk menjadi batu, dihancurkan